Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurnisha Dewi yang akan menjelaskan tentang company profile pertemuan ke-12. Company profile ini penting sekali karena salah satu yang harus ada dalam media kit maupun konferensi pers. Company profile adalah produk yang bersih praktisi PR yang dimana dibuat khusus untuk pelanggan, bank, pemerintah, pemasok, dan sebagainya. Nah, hal ini biasa dilakukan oleh perusahaan besar yang memiliki bidang yang luas dan publik yang berbeda-beda. Tujuan dari company profile ini untuk menciptakan kepuasan pelanggan, yang dimana mendapatkan informasi terkait aktivitas perusahaan. Nah, ada beberapa tipe publik dan kebutuhan informasi seperti pemegang saham, yaitu prestasi keuangan, dan yang kedua yaitu karyawan, dilihat dari kualitas produk, pelayanan, harga, dan juga distribusi. Terus kreditor ya creditworthiness kan. Dan yang selanjutnya yaitu komunitas dari kontribusi terhadap komunitas. Yang selanjutnya yaitu pemasok atau biasa disebut supplier. Ini kualitas dan pelayanan. Yang selanjutnya yaitu yang ketujuh, pemerintah. Nah, ini taat aturan dan hukum. Nah, ini ada fungsi company profile. Yang pertama yaitu representasi company profile sebagai alat untuk membangun citra kepada seluruh publik, pemangku kepentingan atau biasa disebut stakeholder. Nah, yang kedua yaitu untuk melengkapi komunikasi lisan atau komunikasi verbal agar mampu menciptakan kondisi mutual understanding dengan klien atau mitra. Dan yang ketiga yaitu dengan adanya company profile, para pihak menerima isi dari kompro tentang perusahaan, produk pasar, visi misi, posisi keuangan, dan lainnya, agar menghemat waktu transaksi dengan para publik. Nah, apa sih isi dari company profile? Yaitu yang pertama, sejarah perusahaan. Pastinya kita mengetahui siapa sih pendiri perusahaan, terus juga siapa aja jajarannya, terus direksinya, terus asal muasal perusahaan itu seperti apa, dan proses pengembangannya juga dijelaskan. Dan yang selanjutnya yaitu filosofi perusahaan. Pastinya setiap perusahaan atau setiap instansi itu dia memiliki filosofinya tersendiri. Dan yang selanjutnya yaitu budaya perusahaan yang menjadi nilai kunci. Nah, setiap perusahaan memang memiliki budaya sebagai nilai kuncinya, karena setiap perusahaan itu berbeda-beda budaya sendiri seperti apa. Dan yang selanjutnya yaitu sambutan dari pimpinan. Lalu yang selanjutnya lagi identitas perusahaan seperti logo. Nah, logo itu memiliki filosofi juga, ada deskripsi dan arti tersendiri logonya, dan juga uniform. Terus interior gedungnya seperti apa nih yang membuat menarik, dan juga kantornya kualitas dan atau kualitas audiovisualnya seperti dekor, ruangannya seperti apa. Karena setiap perusahaan punya ciri khas dan bentuknya masing-masing. Dan yang selanjutnya yaitu visi dan misi.
Nah ini visi dan misi ini punya perusahaan masing-masing punya visi dan misi karena untuk mencapai suatu keinginan yang akan ia ciptakan, dan itu akan memegang teguh komitmen dalam suatu perusahaan. Nah, menjelaskan juga nih tentang alamat cabang-cabangnya di mana aja. Biasanya sebuah perusahaan besar itu tidak hanya satu tempat saja, biasanya di beberapa tempat di luar kota ataupun di luar. Dan yang selanjutnya itu gambaran tentang sumber daya manusia. Lalu next, sistem pelayanan dan fasilitas. Nah, sistem pelayanan dan fasilitas, setiap perusahaan memiliki fasilitasnya tersendiri. Apakah dia memiliki sesuatu yang berbeda dari perusahaannya, dan pelayanannya seperti apa? Apakah ramah? Apakah sangat baik? Itu katanya sangat baik juga kayak gitu. Dan juga prestasi dan keunggulan perusahaan. Biasanya sebuah perusahaan itu memiliki prestasi yang begitu sangat banyak sekali, mau itu secara tingkat nasional maupun internasional. Penghargaan itu sendiri bisa dalam bentuk apa aja ya, dan prestasinya pun juga. Hal ini dapat membuat perusahaan memiliki citra yang baik kepada publik. Gitu. Dan yang selanjutnya yaitu laporan perkembangan perusahaan atau yang biasa disebut annual report. Nah, ini menjelaskan nih tentang perkembangannya tuh grafik itu secara signifikan, tingkatannya tuh sangat stabil. Itu akan membuat para investor atau mungkin para bisnis partner yang ingin bekerja sama dalam perusahaan demi kebaikan bersama. Dan juga deskripsi tentang produk-produk dan jasa yang ditawarkan. Nah, dalam sebuah perusahaan memiliki produk yang berbeda, entah itu produk makanan, minuman, atau konveksi, atau bahan, atau bisa juga otomotif. Setiap perusahaan memang berbeda, walaupun misal produknya sama, tapi dia punya ciri khas yang berbeda. Dan juga ada perusahaan yang menawarkan suatu jasa kepada publik bahwa jasa kita itu sangat berkualitas, hasilnya produknya sangat bagus, dan itu akan menarik publik untuk mengambil tawaran tersebut. Dan yang terakhir yaitu program pengembangan di masa mendatang. Nah, program ini tuh sangat menarik publik untuk bisa kerjasama yang sudah dibuat oleh si perusahaan itu tersendiri, apa yang dia rencanakan suatu saat nanti di masa yang mendatang. Dan yang selanjutnya yaitu media company profile. Nah, media company profile ini penting sekali. Setiap company profile itu punya dokumentasi atau audiovisualnya tersendiri. Nah, ini publik bisa dengan mudah membawa dan menyimpannya di rumah. Dan media audiovisual membutuhkan alat seperti flash disk atau CD gitu kan, untuk menyimpan dokumentasi. Lalu bisa dapat dilihat dan baca berulang kali di dalam bentuk media cetak agar mudah diingat. Dan juga memiliki jangkauan yang luas, mudah dibaca oleh siapapun. Nah, banyak sekali nih macam format
kompro yang bisa kita lihat dalam bentuk seperti dalam bentuk cetak, dalam bentuk audiovisual ataupun dalam bentuk web. Itu saja penjelasan yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.